Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Bayesian Network dengan menggunakan tools Netika. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari yaitu saya sendiri Lutfi Amaludin dengan NPM 217006102, lalu ada Muhammad Rizal Agnia dengan NPM 217006501, lalu ada Antiana Herlambang dengan NPM 217006511, lalu yang terakhir ada Reza Setiawan dengan NPM 217006512. Dalam presentasi ini terdiri dari pengertian dan fitur Netika, dua tahapan download dan instalasi, lalu ada pengenalan lingkungan kerja tools, deskripsi persoalan kasus, dan yang terakhir ada deskripsi solusi penyelesaian kasus. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian dan fitur Netika serta tahapan download dan instalasi akan dibacakan oleh Andriana Herlambang. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fitur Netika. Netika adalah program yang powerful, mudah digunakan, dan lengkap untuk bekerja dengan jaringan kepercayaan atau belief networks dan diagram pengaruh influence diagram. Program ini memiliki user interface yang intuitif dan lancar untuk menggambar jaringan. Dan hubungan antar variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individual dalam bentuk persamaan atau dipelajari dari file data eh, yang dapat berbentuk biasa dengan pemisah tab dan memiliki missing data. Kemudian terdapat beberapa fitur. Yang pertama dapat menghasilkan laporan yang sangat dapat disesuaikan tentang banyak aspek dari jaringan bias, node, keadaan, tabel probabilitas bersyarat atau CPTS, kasus, temuan, kepercayaan, hasil sensitivitas, hasil inferensi lainnya, dan lain-lain. Yang kedua, mengkompilasi jaringan kepercayaan atau Bayesian menjadi pohon persimpangan dari kelompok-kelompok kecil untuk penerapan penalaran probabilistik yang cepat. Kemudian yang terakhir, dapat menemukan keputusan optimal untuk masalah keputusan sekuensial, misalnya keputusan lebih lanjut bergantung pada hasil keputusan sebelumnya. Mungkin bisa di next. Kemudian di sini ada tahap download dan instalasi. Yang pertama, mengunjungi situs dari noris.com, kemudian pilih file download yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan, lalu tekan tombol download yang berwarna kuning. Yang kedua, setelah selesai download, buka file netika win.exe, maka akan menampilkan tampilan seperti gambar di bawah, lalu unzip ke folder penyimpanan yang telah dipilih. Yang ketiga, setelah proses unzip selesai, maka akan muncul tampilan berikut, tekan OK. Kemudian buka folder Netika yang telah diunzip, tekan netika.exe untuk menjalankan program Netika. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Andri atas pemaparannya. Lalu yang kedua mengenai pengenalan lingkungan kerja tools serta deskripsi permasalahan soal akan dibacakan oleh Reza Setiawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Lutfi Amanuddin sebagai moderator. Di sini saya melanjutkan yaitu pengenalan lingkungan kerja tool. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi netika.x. Untuk menggunakan versi gratis, tekan tombol limit mode yang ada di gambar tampilan tersebut. Ini adalah tampilan pada saat membuat file baru atau new net. Selanjutnya, untuk yang pertama, Nunet untuk membuat Payanitika baru. Yang kedua, lalu Open untuk membuka Payanitika yang telah dibuat sebelumnya. Lalu Save menyimpan Payanitika yang telah dibuat. Kemudian Save Case atau Pending untuk menyimpan kasus atau temuan evidence yang telah dimasukkan atau diubah oleh pengguna dalam mode jaringan Bayes. Temuan ini mencerminkan informasi atau data yang telah diberikan atau diamati dalam suatu skenario atau situasi tertentu.
Kemudian get case profile untuk mengambil atau memasukkan kasus eviden dari file eksternal ke dalam model jaringan bias yang sedang digunakan. Kasus atau temuan ini mencerminkan informasi atau data yang diberikan atau diamati dalam suatu skenario atau situasi tertentu. Selanjutnya, na- nature nature nodes untuk membentuk jaringan keputusan juga dikenal sebagai diagram pengaruh. Kemudian, decision node dan utility node juga dikenal sebagai node value. Decision node yang biasanya digambarkan sebagai kotak berbentuk persegi panjang berkaitan dengan variabel atau peristiwa yang dapat Anda kendalikan. Utility node digambarkan dengan bentuk berlian atau heksagon yang datar dan berkaitan dengan kuantitas yang ingin dimaksimalkan. Lalu, add link untuk menghubungkan setiap node yang ada. Kemudian, report on net untuk memberikan laporan mengenai file net yang kita buat seperti versi Netika yang digunakan. Jumlah node yang telah dibuat, link apa aja yang telah dihubungkan, serta jumlah probabilitas kondisional. Selanjutnya, help topik untuk masuk ke Netika help system apabila membutuhkan bantuan. Selanjutnya, untuk deskripsi persoalan kasus menyiram rumput tetangga. Tetangga mempunyai halaman rumah, di mana di halaman tersebut terdapat rumput, yang di mana rumput tersebut membutuhkan air. Dalam persoalan kali ini, rumput membutuhkan air dengan cara disiram menggunakan alat penyiram atau dengan menunggu hujan. Hujan tidak akan selalu datang setiap saat. Dalam kasus ini, bertujuan untuk menyiram agar rumput basah yang di mana terdapat dua cara, yaitu dengan air hujan atau dengan menggunakan alat penyiram. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai persoalan kasus di atas dengan menggunakan etika. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Reza atas pemaparannya. Lalu yang selanjutnya mengenai solusi penyelesaian kasus serta implementasi Bayesian Network menggunakan tools Netika akan dijelaskan oleh Muhammad Rizal Agnia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari penyelesaian kasus di atas. Pada gambar di sini terdapat 4 node. Yang pertama itu ada Cloudy, yang kedua ada Sprinkler, lalu ada Rain, lalu ada Wetgrass. Lalu di sini saya akan masuk ke demonstrasi aplikasinya. Bisa di answer frame. Oke, baik, di sini sudah masuk ya ke tampilan halaman dari tampilan awal dari Netika. Di sini kita klik limit mode aja, lalu klik new net. Nah, di sini kita bikin terlebih dahulu node-node. Kita bikin terlebih dahulu part node. Kita bikin dulu sesuai yang digambar saja ya. Kita kasih nama untuk node 1 Audi. Untuk stepnya dulu, lalu false.
Lalu untuk node kedua itu sprinkler. Untuk nama stepnya itu true dan false. Untuk step yang ketiga, lalu false. Lalu untuk node keempat, wet grass. Kita tulis wet grass. True dan false. Oke, kita sudah membuat 4 node-nya, lalu kita hubungkan dengan arrow. Bisa diklik sini dari cloudy ke sprinkler, lalu cloudy rain, linker ke wet grass, lalu rain ke wet grass. Lalu ini kita setting, klik double klik pada cloudy, lalu klik table. Nah, di sini salah. Tuh. Nah, close dulu table. Nah, di sini kita sesuaikan nilainya. P gabung C sama dengan 5. Berarti untuk nilai true-nya kita 5. Lalu tekan apply. Lalu klik yes untuk mengisi otomatis pada state false. 95. Lalu klik OK. 5, 95 ini otomatis. Lalu untuk sprinkler kita double klik, lalu masuk ke tab. Nah, di sini untuk nilai true-nya 10, 10 dan nilai false-nya 50. 50. Lalu kita klik apply, klik yes untuk pengisian otomatis, lalu klik OK. Klik OK. Selanjutnya untuk node rain, double klik, lalu klik tabel. Di sini kita isi true and false-nya 80 dan 20. True-nya 80, dan untuk false-nya itu 20. Apply, yes untuk pengisian otomatis, lalu OK. Lalu untuk wet grass, kita masuk ke menu tabel. Di sini kita lihat true dan true itu kita masukkan nilai 99. Ini true dan true, maka masukkan nilai 99. True false itu 90. False true itu 90 dan false and false itu 0. Klik apply untuk pengisian otomatis di set false-nya, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik compile net, maka hasilnya akan muncul di mana cloudy itu dengan nilai 5 dan false itu 95. Untuk kemungkinan hujannya itu
cuma 23% dan false-nya itu 77%. Untuk sprinkler atau alat penyiram ini eh, dengan presentasi 48% dan 52%. Dan untuk wet grass, rumput yang basah terkena air ini 55,9% dan false-nya 44,1. Lalu di sini bisa kita edit nilai probabilitasnya. Misalkan cloudy-nya itu kita geser 100%. Maka kemungkinan besar hujannya 80%. Lalu untuk menggunakan alat penyiraman itu 90% tidak digunakan. Dan karena di sini hujan, maka di node hujan ini true, maka di wet grass ini true, yang artinya rumputnya basah. Kalau misal di sini di hujannya kita turunkan jadi tidak hujan 100%, maka rumputnya itu kering atau false. Jadi rumputnya itu kering, tidak basah. Lalu untuk sprinkler atau alat penyiraman ini bisa diatur jika true atau menggunakan alat ini maka rumputnya akan basah. Dan jika tidak maka 100% rumputnya akan kering. Kayak ya akan kering. Dan ini bisa diedit sesuai keinginan. Misalnya kita edit lagi, kita menggunakan alat penyiraman 100%, lalu dengan air hujan 100%, maka wet grass-nya itu 99. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada Rijal Agnia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.